Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Zaki Yusuf untuk siang hari ini hadir bersama Anda langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga mendengarkan kita langsung dari stasiun Radio Siro Huda yang ada di Deli Serdang. Dan untuk kali ini seperti biasa, kalau biasa saya hadir dengan beberapa program juga, kali ini kita hadir sekaligus live tapi juga di special podcast juga di program bijak yaitu Bincang Bersama Jaksa langsung dari kantor Kejari yang ada di Belawan. Saya tidak sendiri, saya ditemanin dengan co-host saya tentunya yang juga nanti akan membantu saya dalam program ini selama 1 jam ke depan di www.moveonlineradio.com dan juga di Radio Siro Huda. Bersama, saya manggil kakak mungkin ya? Iya kakak aja kali. Selamat siang Kak Jennifer Sylvia Theodora SH selaku jaksa fungsional dari Kejari Belawan. Selamat siang juga Bang. Baik Kak Jennifer, sore hari ini selain juga kita live di radio, kita juga live di Instagramnya Kejari Belawan. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan itu nanti bisa disampaikan juga. Anda yang menyaksikan kita langsung dari live Instagramnya Kejari Belawan. Dan juga nanti kita kasih informasi juga yang mau interaksi langsung dengan kita selama 1 jam ke depan nanti bisa menggunakan line telepon juga di 0813 5235 1000. Baik Kak Jennifer, kali ini kita dengan siapa? Ini adalah narasumber yang inspiratif banget, ya. Karena berkenaan juga dengan episode pertama perdana kita, Kak. Ini gitu. launching. Iya, ini launchingnya. Jadi nama podcast kita ini adalah Bijak, Bincang Bersama Jaksa dengan narasumber kita. Langsung saya kita perkenalkan. Boleh, mungkin ya, silakan, Bang ya. Jennifer. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Bapak Samiaji Zakaria SHMH. Selamat siang. Selamat siang Pak Samiaji. Selamat siang. Baik, Kak Jennifer sebenarnya kemarin itu saya dapat info kalau kita akan mencoba mengangkat tema podcastnya adalah mengenal lebih dekat sosok inspiratif sebenarnya. Ya. Berarti yang inspiratif itu Pak Samiaji ini ya. Untuk siang hari ini di podcast kita bijak dan juga live di 2 stasiun radio. Kira-kira apa yang kita coba perkenalkan Pak Samiaji secara publik tentunya di podcast bijak ini juga dan juga di radio untuk live juga siang hari ini Kak Jennifer. Iya, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja kali Bang ya sama Pak Samiaji. Pak Kajarinya ya, Baik. Pak Samiaji ya. Oke. Pak, kita mungkin langsung aja Pak. Pak Samiaji Zakaria ini berkenaan baru pindah sebenarnya Bang tahun kemarin di bulan Juni. Sebelumnya dari Kejari Belu ya Pak ya, NTT ya Pak ya, benar. Jadi baru sama dengan saya juga baru pindah. Juga, ya? Iya, jadi sama-sama baru sebenarnya Pak. Bapak nervous gak sih hari ini? Enggak ya Pak ya, santai ya Pak enjoy. ya. Enjoy ya Pak. Jadi Bapak baru pindah dari Kejari Belu. Ya. Sama juga dengan Kak Jennifer. Iya. Tapi saya dari Bengkulu, bukan dari Belu. Walaupun sama-sama awalannya B, beda tempat. Beda tempat ya. Baik, yang menarik sebenarnya Kak Jennifer kita mau tahu. Kalau tadi memang Pak Samiaji baru bertugas di Kejari Belawan. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit, mungkin memperkenalkan siapa Bapak gitu ya kepada pendengar kita dan juga yang menyaksikan live Instagram kita di Kejari Belawan. Silakan Pak Samiaji. Terima kasih Pak Zaki, Bu Jennifer ya, tim dari Kejaksaan. Ya sebelumnya saya salam dulu kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat semua bagi pemirsa. Pada hari ini memang kita launching perdana hasil diskusi dengan teman-teman dan inspirasi teman-teman dalam satu wadah. Akhirnya terbentuklah istilah kata podcast bijak. Memang kenapa kita sebut podcast bijak? Jadi sedikit sebelum saya sampaikan tentang terkait ke masalah pekerjaan, jabatan, apa sih tugas fungsinya dan lain-lain. Bahwa kami juga harus memperkenalkan kembali kepada pemirsa, kepada masyarakat bahwa kami di sini pada hari ini akan meluncing salah satu podcast Bincang Bersama Jaksa. Dan ini juga salah satu program inspiratif dan juga maknanya banyak terkait ke masalah pelayanan hukum, penegakan hukum. Jadi konsultasi silahkan. Jadi di sini yang sifatnya kesibukan masing-masing baik dari masyarakat dan tugas penegakan hukum kita jadikan satu wadah bagaimana cara tercepat bahwa penegakan pelayanan hukum terkait ke meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat
terlaksana dengan baik. Intinya seperti itu. Dan sedikit juga saya sampaikan bahwa memang jadi jaksa sudah berapa tempat kami kunjungi. Jadi saya, Sami Haji Jakaria, juga memperkenalkan, saya asli orang Tangerang, Pak. Oh, oke. Orang Tangerang, Banten. Kebetulan bertugas di sini adalah Kepala Kejaksaan Negeri yang kedua kali. Jadi yang pertama di Belu. Itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Habis Belu sekarang Belawan. Jadi orang mempersepsi seperti Beluan, padahal Belawan gitu. Tadi B sama B ya gitu ya. Mungkin jadi selanjutnya dari B, ya. dari B lagi bang. Dari B B lagi. kan Belu, Belawan, B apa lagi nih? B ya seperti itu Pak. Jadi ini hanya sedikit sekilas supaya nggak terlalu nervous kan tadi Pak Jaki bilang. Benar. Jadi memang seperti yang kita sampaikan walaupun secara regulasi apa sih jaksa itu, apa sih jaksa penuntut itu, apa sih jaksa penyidik, apa sih jaksa pengacara negara, memang semua ada dalam undang-undang di 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Dan ini juga salah satu undang-undang yang baru yang sebelumnya undang-undang 16 tahun 2004. 2004. Jadi ada perubahan-perubahan dalam berbagai pasal. Nah, biar masyarakat juga nggak terlalu bingung apa sih tugas kejaksaan. Sebetulnya tugas kejaksaan ini juga banyak seperti yang digariskan dalam amanah dalam Undang-Undang 11 2021 banyak sekali. Nah, dalam konteks pelaksanaan tugas kita sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, memang tugas jaksa ini juga harus rotasi mutasi dalam jabatan, dalam tugas kita keseharian, berpindah-pindah tempat memang supaya penyegaran dalam penegakan hukum supaya enggak terlalu kaku gitu Pak. Jadi supaya memaknainya bahwa se-Indonesia bahwa kita milik negara, kita milik masyarakat. Oke. Jadi saya juga tadi dengan teman-teman sebagai inspiratif kita bahwa kenapa banyak inovasi yang sudah kita jalankan dan ini adalah langkah awal kita juga dalam podcast Bijak Bincang bersama Jaksa bahwa jaksa itu selalu berada di tengah masyarakat. Memang yang kita kedepankan selalu dalam konteks keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Makanya di luar dari itu juga ada hal yang hati nurani yang harus kita tempatkan. Di situ harusnya harus berimbang sebagai petunjuk dari pimpinan kita dalam penegakan hukum. Nah, seperti itu Pak. Kalau tugas jaksa memang sudah berpindah-pindah kemana tempat, ya kalau saya baru pertama kali nginjak Sumatera. Dan pertama kali juga tugas di Sumatera Utara. Oke. Gitu. Baik, Kak Jennifer, mungkin Kak Jennifer ada nggak sih yang mau ditanyakan ke Pak Samaji sebelum saya yang bertanya ini ya? Iya. Silakan Kak Jennifer. Mungkin simpel aja kali bang. Awalnya dari aslinya Tangerang Banten, iya kan. Pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sumatera Utara gini, kesannya gimana Pak? Apakah suaranya keras-keras banget apa gimana? Jadi saya ya kalau kita bicara tentang bagaimana sih tugas kita di tempat-tempat sebelumnya. Jadi saya sendiri pun sudah bertugas di banyak tempat. Artinya mulai dari tugas pertama di Kalimantan Timur, Samarinda. Berbeda-beda juga. Ya. Kemudian di Bulungan, kemudian di Tanjung Redap, kemudian Jawa Tengah, Madura, Bandung, Jakarta, Maluku Utara, ya NTT, dan terakhir ini Sumatera, ya bukan terakhir ya, artinya di Sumatera Utara. Kali ini di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Karena berbicara tadi di awal adalah memang milik negara Indonesia Iya, ya. milik masyarakat. Milik Bahwa masyarakat jaksa harus ya. hadir Jadi harus di tengah-tengah dirotasi. masyarakat. Oke, tapi kalau tadi Kak Jennifer bertanya, ini saya akan bertanya ini Pak Oke, sebenarnya. silakan Pak Seiring Jaki. memang dengan perkembangan teknologi sekarang, Ya. orang dapat mengakses apapun juga, dan orang juga gampang mengupload apapun juga tanpa mereka memfilterisasi mungkin berita yang mereka upload. Nah, sebenarnya dari pihak kejaksaan sendiri menganggap ini sebuah demokrasi mereka untuk bisa berbicara atau seperti apa, atau mungkin
Hukumnya seperti apa sih Pak Samiaji? Ya, jadi sebelum kita melangkah ke salah satu tugas fungsi apa jaksa di Jaksa. Trans itu, di situ memang saya sampaikan dulu bahwa dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 tugas fungsi jaksa itu banyak. Artinya dalam bidang penuntutan, kemudian juga tugas-tugas tindak pidana tertentu sebagai penyidik, kayak korupsi, kan begitu Pak. Nah di situ peran-peran jaksa ketika diperintah sebagai apa, profesi bisa sebagai jaksa penyidik, penuntut apa. Nah untuk bidang intel sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi, Pak Jaki tanyakan terkait ke masalah kebebasan di dalam sosial media. Intinya seperti itu kalau saya gambarkan secara abstrak. Jadi memang kalau kita berkaitan dengan masalah IT, sosial media, ini ke tugas bidang intelijen juga di dalam melakukan penyuluhan. Jadi tugas intelijen ini kan sebagian dari intelijen negara. Sebagaimana tugas pokoknya apa sih dalam pelaksanaan tugas, intelijen itu melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, jaksa menyapa. Nah, konteks jaksa menyapa ini udah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan, udah dari tahun ke tahun kepada sekolah, SD, SMP, SMA, karena hal yang membahayakan karena ketidaktahuan. Disitulah peran kami jaksa harus hadir di tengah masyarakat. Karena ketika kita bicara digital, kita bicara IT, di situ sudah ada batasan antara dunia nyata dengan dunia maya, Pak. Di situ bagaimana konteks bijak apa segala macam di situ yang harus kita batasin. Makanya rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Belawan pada bidang intelijen itu selalu mensosialisasikan ke anak-anak SD, SMP, SMA. Sekarang kan banyak aplikasi yang tanpa batas, Pak. Seperti ya mohon maaf seperti TikTok, ya kan, Twitter, Facebook, apa segala macam. Dan mungkin Pak Jaki, Bu Jennifer juga sudah banyak perkara tentang IT. Undang-undang ITE. Ya betul, baik tindak pidana umumnya, bahkan dari IT juga kalau dia berkaitan dengan tindak pidana tertentu bisa masuk sebagai alat bukti digital. Gitu. Jadi ruang lingkupnya sangat luas. Di sini peran jaksa dalam podcast bijak, bincang bersama jaksa. Seperti itu, Pak. Jadi kita juga nih langkah awal kita bagaimana masyarakat supaya paham, supaya juga supaya bisa memahami kalau memang ini ya kami dalam podcast bijak ini bisa menyampaikan harus seperti apa langkah-langkah kita. Memang saat perkembangan zaman sekarang ini kan Pak, anak-anak di bawah umur 1 tahun 2 tahun udah jago-jago Pak, membuat vlog, konten apa segala macam. Jadi kalau nggak dibatasin juga jadi masalah ya Pak Samiaji. Jadi harus dibatasin juga. Ya, bahkan kalau bicara IT ya bicara aplikasi mungkin lebih jago anak-anak kecil Pak. Makanya itu yang menjadi konsentrasi kita dalam konteks pencegahan. Nambah tugas enggak sih Pak Samiaji kayak begini? Oh tidak, artinya memang udah tugas negara kita melayani masyarakat. Jadi intinya kita melayani masyarakat. Oke. Ada lagi mau ditanya? Kak Jennifer silakan. Cuma mau nambahin sedikit Bang. Jadi kan berhubung saya juga di intelijen nih, bidang intelijen nih. Pertanyaan saya kita tadi punya Kak Jennifer ya. Iya, kita punya tagline setiap memberikan sosialisasi, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kenali hukum, jauhin hukuman. Iya, jangan kebalikannya ya kan? Kebalikannya, betul oke. Nah, jadi setiap sosialisasi itu mulai dari tingkat anak-anak SD kita memang sudah sosialisasi terkait bukan hanya sebatas tentang UU ITE gitu. Ada juga terkait dengan zat-zat adiktif, narkotika dan lain sebagainya. Jadi langkah pencegahan, mulai dari langkah pencegahan preventifnya kita udah masuk ke dalam kalangan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya Kak Jennifer masyarakat juga tahu sebenarnya Kejari Belawan ini kerja apa enggak sih? Karena mungkin kalau dibilang kerja apa enggak sih seperti dikatakan tadi cukup banyak program yang sudah dijalanin oleh Kejari Belawan. Seperti langkah-langkah preventif tadi untuk anak-anak usia dini bukan hanya bicara masalah batasan dari bersosial media tapi juga masalah narkoba juga ya. Benar banget. Dan juga Benar lainnya. banget Bang. Pak Samiaji, Kak Jennifer kita harus break dulu. Oke. Kita nanti kembali lagi di segmen kedua di segmen podcast bijak kita ini bincang bersama jaksa. Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.move
moveonlineradio.com atau dari Radio Sirohuda. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali lagi ya setelah yang satu ini.